Pemirsa, untuk mengubah stigma kelompok anak-anak pang jalanan, Ustadz Halim Ambia membangun pesantren tasawuf underground di Tangerang Selatan, Banten. Di sini anak-anak pang dibina untuk memperdalam agama, diberikan pelatihan keterampilan untuk bekerja hingga mampu berwirausaha. Stigma dan hal negatif selalu melekat pada kelompok anak-anak pang jalanan. Mereka kerap dianggap meresahkan warga, hidup terlunta-lunta di jalanan karena jatuh terpelosok dalam masa lalu yang kelam dan tak punya cukup alasan untuk pulang dan bertemu keluarga. Sejak mengenal sosok Ustadz Halim Ambia, jiwa hampa anak-anak pang mulai terisi harapan. Mereka diterima tanpa stigma selayaknya manusia di dalam bangunan pondok pesantren bernama Tasawuf Underground. Ustadz Halim Ambia membangun pondasi iman kepada setiap santri, terutama yang mengalami ketergantungan narkotika. Saat efek psikotropika datang, setiap santri dibimbing untuk memanjatkan zikir dan berdoa sebagai sumber kekuatan dan keteguhan diri. Selain belajar ilmu agama dan moral melalui program Peta Jalan Pulang, puluhan anak pang diberikan keterampilan bekerja, berwirausaha, hingga diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Halim Ambia selaku pendiri Tasawuf Underground. Kita langsung sapa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Halim di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat tadi di tayangan luar biasa, sungguh terpuji sekali. Pak Ustadz bisa menyelamatkan, bisa merangkul anak-anak pang jalanan agar bisa kembali ke jalan yang benar, bahkan bisa bekerja ya. Sampai ada yang tadi kuliah, luar biasa sekali Pak Ustadz. Tapi begini, kami ingin mengawalinya dari apa yang Pak Ustadz alami. Keresahan apa yang muncul dalam diri Pak Ustadz Halim sehingga terpanggil untuk mau merangkul anak-anak pang, untuk mau menyelamatkan mereka dari jalanan, Pak Ustadz Halim? Jadi saya melihat bahwa ranah dakwah di persoalan sosial dan kemanusiaan itu perlu kerja-kerja serius. Saya melihat agama harus hadir di tengah masyarakat, terutama anak-anak marginal, anak-anak yang terpinggirkan, anak-anak yang putus sekolah, tetapi berada di jalanan. Selama ini nggak ada yang merangkul. Awalnya saya pikir nggak bisa melakukan itu. Ternyata ketika kita datang sebagai sahabat, merangkul mereka, menjadi bapak mereka, menjadi guru bagi mereka, menjadi sahabat bagi mereka, itu mudah. Jadi ada anak-anak yang biasa nongkrong di jalanan, kemudian biasa menggunakan gitar, jalan ngamen, ketika ditarik untuk kembali pulang. Kita diskusi tentang bagaimana harapan-harapan mereka yang pengen melanjutkan kuliah, meneruskan pelajaran SMA-nya. Itu sebetulnya mereka sudah menunggu lama. Ya, saya begitu berhasil kumpul ngopi bareng sama mereka, menjadi teman curhat, menyediakan tempat tinggal yang layak, menyediakan pekerjaan, sampai ada yang sudah kuliah. Skripsi ini yang ilmu hukum lagi, justru ini juga berhasil menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang lain. Jadi mereka yang sudah bergabung di Tasawuf Underground selama setahun atau 2 tahun, ini menjadi tangan dan kaki saya untuk melakukan rekrutmen. Karena mereka menyaksikan secara nyata bagaimana proses hijrahnya, proses kembali ke jalan pulangnya itu disaksikan oleh kawan-kawan yang lain. Sehingga ini menginspirasi. Misalnya bagi anak pang yang ada di jalanan, mimpi aja kan susah untuk bisa kuliah. Saya ajak mereka untuk ikut serta dalam program paket C waktu itu. Ada seorang 1, 2, 3 yang berminat. Dia putus sekolah SMA, akhirnya ikut program paket C. Lalu setelah itu saya pancing lagi karena kami sering kedatangan mahasiswa yang riset, skripsi, hingga terpancing untuk bisa melanjutkan. Ada 3 orang yang sudah ikut
kuliah yang tadinya ikut program paket C. Nah, dari situ bertambah, nggak mungkin hanya mengajarkan agama, mengajarkan sholat, mengajarkan zikir, tanpa memberi kesempatan mereka untuk belajar soft skill, belajar pelatihan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Kita buka pelatihan barista, kita buka pelatihan perbengkelan, kita buka wirausaha langsung yang dikelola oleh anak PAN. Kita punya karbon, kita punya sistem mobil, punya bengkel dan penjualan motor custom. Yang semuanya dibuat dan dikelola oleh anak-anak PAN yang di santri saya. Itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi ada keresahan yang Pak Ustadz rasakan ya, mereka ini anak-anak PAN Jalanan ini memiliki mimpi besar dan Pak Ustadz mencoba untuk merealisasikannya dengan komunitas yang Pak Ustadz bangun, yaitu Tasawuf Underground ya. Dan tidak hanya itu, diberikan juga berbagai bekal ilmu, bahkan ada juga yang sudah bekerja hingga sampai ke kuliah. Saya mau masuk ke sesi yang lainnya dulu sebelum ke arah ke sana, Pak Ustadz. Jadi ada salah satu ideologi yang sama antara ideologi anak-anak PAN dengan ideologi ajaran agama Islam. Sehingga mix and match-nya ini bisa ketemu. Dan Pak Ustadz juga bisa merangkul mereka untuk kembali ke jalan yang benar melalui pendekatan agama Islam. Sebetulnya ideologi yang sama ini seperti apa, Pak Ustadz Halim? Begini, saya bina itu kan street PAN jalanan. Sementara PAN secara ideologi, lifestyle dan sebagainya itu kan umum. Dia pengacara, biasa musisi gitu ya. Ideologi PAN itu juga dikenali oleh street PAN. Misalnya, kebebasan. Ini tidak bertentangan. Islam mengajarkan huriyah, kebebasan. Tapi kebebasan yang bagaimana? Kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai masyarakat, nilai negara. Kemudian juga misalnya PAN itu menganut kemandirian. Nah, nilai kemandiriannya apa? Misalnya kalau anak PAN, anak jalanan bikin masalah di jalanan, itu kan pelanggaran perda. Ya, nongkrong di jalanan, ngamen, mengonsumsi narkoba, psikotropika, itu pelanggaran undang-undang. Jadi kebebasan dan kemandirian seperti apa? Gitu. Akhirnya, kalau mereka dibiarkan tanpa soft skill yang mereka punya, tanpa bekal pengetahuan, tanpa bekal ilmu tentang kewirausahaan, itu susah. Maka saya coba bagaimana membumikan proses ideologi mereka yang bagus, yang tidak bertentangan dengan agama, langsung kita jawantahkan dengan program. Misalnya tadi, kemandirian. Kita ajarkan soft skill. Kita kasih kesempatan mereka untuk buka wirausaha, buka kafe. Misalnya. Dari sini mereka menemukan bahwa sebetulnya apa yang mereka rasakan dari kehidupan tidak bertentangan. Misalnya ada lagi yang terkenal, misalnya do it yourself. Atau anti kemapanan. Kalau bicara tentang anti kemapanan hanya pada persoalan yang bertentangan dengan kekerasan, yang bertentangan dengan chaos, ya kita juga sepakat bahwa itu tidak sama dengan Islam. Tapi bahwa itu merupakan kritik terhadap pemerintah yang misalnya korup, pemerintahan yang tiran, pemerintahan yang zalim, ya kita sepakat. Artinya banyak hal secara ideologi PAN tidak bertentangan dengan agama. Misalnya sebagai contoh, misalnya tadi kemandirian, kemudian kesetaraan. Mereka kan menganut kesetaraan. Betul, tapi kesetaraan yang gimana? Kesetaraan di mata hukum. Maka kalau mereka tidak diarahkan pada konsep ideologi yang benar, tidak ada ruang diskusi, tidak ada ruang dialog untuk kita bisa berbagi itu, maka ideologi apapun yang bisa bertentangan dengan ideologi Islam, kalau tanpa dialog. Ruang Tasawuf Underground terbuka luas untuk membuka dialog ideologi. Karena itu pembelajarannya. Ini obrolan anak PAN yang selalu biasanya secara historis mereka akan mengungkap tentang bagaimana perlawanan kaum buruh, orang PAN yang melawan tirani di Indonesia.
Selalu peristiwa itu yang digembar-gemborkan. Padahal di Indonesia peristiwa besar yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat dari peristiwa di Inggris yang sering diceritakan Jepang. Misalnya peristiwa 10 November. Bagi saya, Hadrat Qasim Ansari adalah PAM. Ahmad Dahlan adalah PAM, Diponegoro adalah PAM, karena berani melawan tyranni Belanda, berani melawan penjajahan. Untuk ini yang saya tawarkan, bahwa keberanian untuk menyuarakan kebenaran, keberanian untuk melawan penjajahan, itu adalah PAM secara ideologi. Maka kenapa tidak mengidolakan pahlawan-pahlawan kita yang membangun bangsa itu? Gitu. Dari situ artinya kita dialog. Ini yang menurut saya bahwa tidak semua ideologi PAN itu bertentangan dengan agama Islam, tetapi mungkin tafsir cara pandang kita saja yang salah. Luar biasa. Jadi ada kesamaan nilai-nilai positif ya, dan tentunya untuk bisa mensinkronkan hal itu harus ada ruang dialog, harus ada ruang-ruang diskusi di sana. Nah, saya juga akan mendalami lagi agar bagaimana anak-anak PANG ini juga ke depan punya harapan dan masa depan yang baru ya, seperti punya pekerjaan, kemudian bisa berwirausaha, bahkan bisa melanjutkan pendidikan yang tinggi ke tingkat universitas. Ini gimana ceritanya bisa sampai ke sana, Pak Ustadz Halim? Tapi ditahan ya, Pak Ustadz, kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Halim Ambia selaku pendiri Tasawuf Underground. Pak Ustadz, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami masih penasaran nih Pak Ustadz. Sebetulnya bagaimana cara Pak Ustadz bisa merangkul anak-anak PANG di jalanan? Karena kan kita tahu notabene anak-anak PANG di jalanan itu memiliki masa lalu yang kelam, kemudian hidupnya juga keras, dan biasanya orientasinya ya hanya duit dan bertahan hidup saja. Bagaimana bisa mengajak mereka untuk masuk ke dalam seperti pesantren ya, tempat atau rumah baru Tasawuf Underground, di mana di sini mereka belajar agama. Ini sepertinya hal yang bertolak belakang sekali kan untuk mereka. Ini gimana pendekatan yang Pak Ustadz terapkan di lapangan? Jadi begini, saya menempatkan diri sebagai sahabat, sebagai guru, dan sebagai sebagai orang tua. Pertama misalnya saya menempatkan diri sebagai ayah. Mereka ini kan yang di jalan terlunta-lunta, terserabut dari akar keluarga. Ketika saya hadir sebagai ayah dan melindungi mereka, baik atau benar kita bela, kita siapkan advokasi untuk mereka yang pernah mengaji dengan saya, misalnya terlibat kejahatan atau menjadi korban atau menjadi tersangka, baik tertangkap di Satpol PP ataupun tertangkap polisi, maka kita menyediakan advokasi untuk membantu mereka secara hukum. Dari sini kan peran saya sebagai ayah, sebagai pelindung bagi mereka yang mungkin dia tidak dapatkan sebelumnya. Itu pertama. Karena sebagai seorang ayah, maka saya menampung mereka, kasih makan nggak pakai duit. Jadi mereka ya semua yang menjadi santri saya itu di cover pembiayaannya oleh orang tua asuh kita buat. Jadi anak PANG dikasih asrama, dikasih makan, tidur gratis semuanya oleh program orang tua asuh yang kita punya. Itu karena peran saya sebagai ayah. Yang kedua, saya berperan sebagai sahabat. Untuk mendekati mereka tidak mudah, apalagi dengan sedang penderitaan dan masa lalu mereka yang kelam. Mereka tidak percaya kepada orang lain. Ketika saya hadir sebagai sahabat, ini ternyata untuk berbagi cerita, berbagi pekerjaan, berbagi ilmu, berbagi hikmah, berbagi berkah, itu lebih mudah. Bahkan konsultasi, konseling, itu bisa terjadi melalui itu persahabatan ini. Bahkan kalau kita orang Islam, itu konsep persahabatan Nabi. Kita jadikan sebagai metode. Misalnya, Rasulullah tidak memanggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dengan sebutan Talib atau Sunni, dengan sebutan murid. Tetapi dengan sebutan sahabat. Maka cara dakwah Nabi adalah membuat hubungan persahabatan.
Dari sini kemudian pintu masuk bagaimana saya bisa menembus kegundahan mereka, keluh kesah mereka. Sebetulnya mereka yang mengalami quarter life crisis, usia yang 20 sampai 30 tahun itu kan sudah mulai berpikir ke dalam, berpikir bagaimana dia pengen berumah tangga, berpikir bagaimana pengen punya pekerjaan, tapi tidak punya tempat untuk berbagi, tidak punya tempat untuk curhat. Tapi kalau kita hadir sebagai sahabat, itu pintu masuk untuk melakukan perubahan sangat memungkinkan. Yang ketiga, saya berperan sebagai guru. Kalau sebagai guru, saya harus jelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Ini melanggar hukum, ini yang benar. Maka saya harus tunjukkan. Inilah peran saya sebagai ustaz, sebagai kiai bagi mereka yang mengenalkan jalan pulang pada mereka. Pintu masuk mereka disadarkan bukan hanya dengan nasihat atau ocehan motivasi dari lisan, tapi dari bentuk kasih sayang yang mereka rasakan secara langsung saat saya hadir sebagai sahabat dan sebagai bapak bagi mereka. Tapi pada saat yang sama, saya juga berperan sebagai guru. Saya ajarkan mereka alif bata. Meskipun ada mereka ikut program PKBM, ikut paket A, paket B, paket C, tetap ada mentoring saya. Cara dia untuk belajar, memotivasi mereka yang 24 jam membutuhkan pelajaran mereka, ya pasti dari saya dulu sebagai guru. Saya juga mengajarkan untuk agama, untuk menjadi obat bagi keresahan jiwanya. Misalnya dengan zikir dan sholat. Mereka yang terkena narkoba dan psikotropika itu juga berusaha untuk menghilangkan kecanduannya, tetapi mereka tidak punya tempat untuk melakukan rehabilitasi dirinya. Dengan peran saya sebagai guru, sebagai kiai bagi mereka, ini dimungkinkan mereka belajar menimba dan praktik sholat dan zikir yang menyehatkan tubuhnya dan juga bisa menghentikan kecanduan yang terhadap narkoba dan psikotropika. Langkah ini ternyata berhasil. Di awal tahun 2017, 2018 langsung kita dapat 15 orang, bertambah lagi dengan cara membuat sterilisasi. Mereka yang saya dapatkan dari jalanan, saya tampung di awalnya itu di kantor saya. Mereka malam diajarkan sholat dan zikir. Lalu siangnya praktek di percetakan, membantu mencari nafkah dari finishing di percetakan. Ada yang saya titipkan di cucian mobil. Lambat laun semakin banyak. Ini sekarang saya sudah sewa ruko yang dijadikan buat asrama mereka 3 lantai. Untuk juga mereka secara kreatif berpikir bagaimana berwirausaha sedikit, termasuk dengan ide dengan pembuatan karwat cucian mobil. Juga bukan hanya ide saya sebetulnya, tapi kesungguhan mereka yang tadinya saya titipkan cucian mobil di beberapa titik di Pondok Cabe, di Pamulang, di Ciputat. Lalu mereka berpikir, bagaimana kalau kita berkumpul bareng dan mencari permodalan untuk bikin cucian mobil. Lalu saya juga melakukan assessment. Tidak semua anak ini suka cuci mobil, tapi ada juga yang memang soal perangkat otak-atik mesin motor. Akhirnya saya datangkan mobil, saya datangkan mahasiswa yang suka main motor untuk mencari donasi pencarian mesin motor yang bisa kita hidupkan dan kita sediakan peralatan. Ternyata itu berhasil. Dengan kreasi mereka, kita punya usaha jual beli motor custom. Itu kan berarti kepancing langkah stimulus yang saya lakukan sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai ayah, dan sebagai sahabat bagi mereka. Itu menjadi pintu masuk untuk keberhasilan program ini. Di samping saya menempatkan sebagai guru spiritual yang mengajarkan alif bata, yang mengajarkan sholat, yang mengajarkan ngaji. Sehingga sekarang sebetulnya layak untuk bersaing dengan pesantren yang secara definitif mungkin ada di masyarakat. Misalnya, saya menjadi mereka yang suka bermain musik, biasa menghafalkan lirik,
anak pang, anak jalanan itu kan musisi ya. Hmm. Saya jadikan musik sebagai alat untuk pembelajaran. Bagaimana menghafal surat-surat pendek, menghafal hadis, sampai menghafal beberapa kitab menggunakan musik. Jadi ada satu kitab Aqidatul Awam, anak-anak hafal dalam 40 mawdhu dalam bahasa Arab, mereka nyanyikan menggunakan musik. Musik juga itu masuk pembelajaran bagi mereka yang mungkin dari dunia luar tidak banyak digunakan sebagai cara untuk belajar. Jadi saya gunakan potensi yang ada, yang dimiliki oleh anak-anak setelah terhimpun itu, untuk bisa diarahkan. Karena tadi ada yang suka musik, tetapi dia untuk pada keseharian juga dia bisa mobil, atau ada yang dia pengen melanjutkan kuliah tapi belum bisa belajar perbankan. Dia tidak konsentrasi melanjutkan kuliah, lalu kita carikan orang tua itu. Ada juga yang memang dia suka kepeternakan. Bayangkan, apa anak jalanan dari kampung, mereka terus di jalanan, padahal dulunya biasa ngarit dari rumput atau memelihara kambing. Ngapain juga ada di kota, lalu terbuka di jalanan ngamen, meminta-minta gitu. Itu hanya bikin mindset dan merusak tentang mereka. Jadi, akhirnya saya bekerja sama dengan pemilik peternakan kambing agar bisa memasukkan beberapa anak untuk belajar peternakan. Saya pengemukan kambing. Ternyata tentang 2 tahun berhasil. Ada 1-2 anak yang punya kambing lebih dari 5 ekor. Jadi ternyata perlu juga kita melakukan pembinaan kemampuan. Tidak bisa memaksakan generalisasi semua mereka untuk pelatihan barista. Kalau dia nggak suka kopi, jangan paksakan jadi barista. Kalau dia suka perbengkelan, ya nggak usah kita paksakan untuk buka usaha bengkel. Baik, luar biasa. Jadi poinnya yang saya dapatkan untuk bisa merangkul mereka, kemudian memberikan berbagai ilmu untuk mereka adalah Pak Ustadz harus berperan menjadi 3 sosok ya. Berperan menjadi seorang ayah, berperan menjadi seorang sahabat, dan berperan menjadi seorang guru. Dan kita harapkan teman-teman yang sudah tinggal di tasawuf underground dan mengenyam berbagai ilmu di sana bisa mendapatkan harapan baru, cita-cita yang baru, dan tentunya juga bisa meraih apa yang mereka inginkan di masa depan dan bermanfaat tentunya bagi banyak orang. Terima kasih Pak Ustadz Halim telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan, Pemkot Jakarta Barat menggelar gebiar tanam labu madu. Seperti apa aksinya? Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.